Kobaran api dan kepulan asap pekat membakar bagian atap sebuah rumah di Jalan Cipinang Pulau Jatinegara, Jakarta Timur malam tadi. Dalam waktu singkat, api membakar habis bangunan rumah 3 lantai beserta isinya. Warga sekitar pun panik dan langsung berupaya memadamkan api. Warga khawatir api merembet rumah lainnya lantaran lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman padat. Diduga kebakaran karena anak penghuni rumah membakar sampah di lantai atas dan menyambar barang yang mudah terbakar. Katanya lagi pada nabung anak-anaknya. Terus yang kebakar ini apa, Bang? Yang kebakar kemungkinan di atas yang udah pernah saya taikin itu kayaknya kasok. Terus kayak paralon bekas ada di situ. Ya kira-kira itu aja deh. Oh, ruangan buat santai gitu ya? Ruangan buat santai dan kebetulan di situ juga ada semacam kayak pembakaran buat kayak tabung gitu. Selang 30 menit petugas pemadam akhirnya mampu menjinakkan api sebelum menyambar ke bangunan lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan kita awali informasi dari Demak, Jawa Tengah, pemirsa, di mana sebuah pabrik pupuk terbakar. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan rumah sakit membuat puluhan pasien rawat inap dan 11 bayi baru lahir dievakuasi keluar ruangan. Kebakaran melanda sebuah pabrik pupuk yang terletak di Jalan Raya Semarang Purwodadi, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Api pertama kali muncul dari bagian tengah pabrik hingga membesar dan merambat ke beberapa bangunan pabrik. Dinas Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Demak mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam ke lokasi. Sempat terdengar ledakan beberapa kali dari bangunan pabrik di bagian tengah. Lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan rumah sakit membuat puluhan pasien rawat inap dievakuasi keluar ruangan. Selain di teras dan pavilion, sebagian pasien diungsikan ke halaman parkir rumah sakit. Total terdapat 74 pasien dan 11 bayi yang baru lahir bahkan dievakuasi keluar rumah sakit oleh petugas. Jadi mereka semua kalang kabut, mereka juga banyak lari sana sini. Kami ya semaksimal mungkin menenangkan mereka untuk supaya tidak panik yang berlebihan. Tadi di ruang mana, Mbak? Area 3. Ya. Saat kejadian tadi gimana itu? Masih di kamar, terus disuruh keluar. Iya. Ya. Sempat panik nggak tadi, Mbak? Gimana? Sempat panik tadi. Panik kan di ruangan ada asap sampai penuh, sampai nafasnya sesak. Ya, kita masih status quo, kita amankan sampai dengan aman betul TKP ataupun perusahaan pupuk Sapotan ini. Setelah nanti selesai ya, bisa dipadamkan dan bisa dinyatakan aman, kami dari Polres Demak dan dari Polda ya, dari Lapor Polda akan masuk dan akan melaksanakan olah TKP. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran dan masih dalam penyelidikan pihak terkait. Akibat peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran pabrik pupuk di Demak, Jawa Tengah yang lokasinya bersebelahan dengan sebuah rumah sakit, sudah bersama kami Sukma Wijaya langsung dari lokasi kebakaran. Selamat siang Sukma, apakah kebakaran pabrik pupuk masih berlangsung hingga saat ini? Selamat siang, selamat siang pemirsa. Betul, kondisi kebakaran masih ada, walaupun tidak ada titik api, namun bara-bara itu menimbulkan asap yang sangat luar biasa. Membuat mata sangat pedih dan baunya itu mengandung unsur pestisida dan sangat berbahaya bagi kita semua. Anda bisa lihat sendiri ya, di belakang saya ini rumah sakit Pelita Anugrah Meranggen yang terdampak langsung dengan asap dari kebakaran pabrik pupuk CV Saprotan Utama. Anda bisa melihat bagaimana kondisinya. Tadi sebentar ada asap tengah turun, beberapa saat nanti asap kembali hilang lagi. Namun ini terus akan terjadi sampai bara-bara yang ada di gudang-gudang yang terbakar itu hilang semua. Anda bisa lihat sendiri asap itu sangat turun dari lokasi samping rumah sakit Pelita Anugrah ini. Asap turun sangat pekat sekali. Di belakang persis rumah sakit Pelita Anugrah itu ada gudang B yang pertama kali terbakar dan meluas ke gudang C, dan setelah gudang C kembali ke
gudang A yang akhirnya api membakar seluruh gudang yang ada. Ini beberapa kali dari tim pemadam kebakaran dari Kabupaten Demak dan Kota Madya Semarang melakukan pemadaman api. Bara-bara yang belum bisa padam ini mengeluarkan asap-asap tebal yang mengandung unsur pestisida dan sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh, seperti mata sangat pedih sekali dan nafas sangat sesak. Di rumah sakit ini sendiri sudah dari tadi malam sudah dievakuasi sekitar 74 pasien, 11 diantaranya anak kecil atau yang baru melahirkan di dalam inkubator. Perkembangannya di hari ini ada tambah lagi, bisa totalnya menjadi 81 pasien yang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat di wilayah Semarang. Itu. Baik, Sukma, masih adakah pasien yang dirawat di sana dan rencananya kapan akan dievakuasi mengingat asap ini tadi seperti Anda katakan berbahaya, mengandung zat kimia seperti itu? Ya, kondisi saat ini rumah sakit tidak bisa beroperasi menunggu sampai asap-asap yang muncul dari dampak kebakaran itu menghilang di rumah sakit. Karena di lantai-lantai rumah sakit sangat tertutup dengan asap tebal. Anda bisa melihat sendiri bagaimana di lantai 1, 2, 3 yang di atas itu sudah nggak kelihatan di pandangan kita ini. Baik, Sukma, kami konfirmasi kembali, artinya sudah tidak ada pasien sama sekali saat ini di rumah sakit? Betul, seluruh pasien sudah dievakuasi sejak tadi malam oleh tim dari Polres Demak, dari Kodim 0716 Demak, dan beberapa relawan dari pemadam kebakaran juga dari BPBD melakukan evakuasi secara langsung. Sampai Kamis dini hari seluruh pasien sudah terselamatkan dievakuasi ke rumah sakit yang terdekat. Ada beberapa pasien yang ingin pulang langsung dan diizinkan oleh pihak rumah sakit karena kondisi kesehatannya sudah dalam pemulihan. Baik, Sukma, apa kendala dari pihak pemadam kebakaran sehingga cukup lama untuk memadamkan api di sana? Kalau kendala seperti akses masuk sebenarnya sudah dari pabrik sudah menyiapkan akses untuk pemadam kebakaran, namun bahan pupuk yang mengandung unsur-unsur mudah terbakar inilah yang sulit sekali untuk dipadamkan. Apabila bara itu tidak segera dipadamkan, api muncul lagi dari balik-balik bara tumpukan-tumpukan pupuk yang sudah jadi itu. Baik, Sukma, selain rumah sakit, apa bangunan yang juga berada di sekitar pabrik pupuk ini yang ikut terdampak kebakaran? Dari hasil analisa kita ini tidak ada dampak kebakaran api yang artinya api meluas ke wilayah-wilayah gedung lain, namun asap itu sangat luar biasa. Dia menyebar di seluruh sekitar pabrik, antara radius 5 sampai 10 km itu asap selalu berterbangan gitu. Bahkan lalu lintas di sekitar ini sempat ada berhenti tersendat karena asap sangat pekat sekali. Baik, jika asap menyebar sampai dengan radius 10 km, adakah mungkin fasilitas umum lain seperti sekolah yang ada di sana ataupun rumah ibadah yang ditutup sementara karena asap ini, Sukma? Itu jadi ini karena kondisi angin sangat kencang, asap itu cepat terbang ke awan gitu. Jadi sebentar dalam beberapa hitungan menit turun nanti naik lagi gitu. Bagaimana dengan kondisi permukiman warga yang berada di sekitar pabrik pupuk ini, Sukma? Di posisi pemukiman warga hanya terdampak oleh asap-asap. Seperti Anda lihat sendiri, asap turun lagi, nanti beberapa menit lagi bisa berterbang lagi ke langit. Mungkin kita bisa ke depan lagi, pemirsa, karena kondisinya kita tidak bisa kelihatan. Dari pandangan kita, kalau kondisi asap sangat pekat ini, kita nggak bisa kelihatan. Lalu lintas pun Anda bisa melihat gitu. Baik, Sukma, ini asapnya kan mengarah. Sukma, asapnya ini kan mengarah ke Anda. Yang Anda cium baunya seperti apa, Sukma? Seperti bom asap yang campuran dengan terasa pedas sekali ya di mata itu ya. Bahkan seraknya itu di hidung kayaknya agak mengganggu. Ini saya bahkan harus pakai dua masker karena posisinya itu sudah nggak enak rasanya. Baik, Sukma, kami ingin memastikan Anda dan kameramen Anda sudah memakai masker dan Anda baru mendobel masker sudah dua-duanya mendobel masker, Sukma? Masker yang dari kameramen kami dia menutup wajah tambah dari masker dan dengan jaket yang ada di kepalanya itu jempernya ditutupin untuk perlindungan gitu.
Ini saya jalan lagi ke lokasi dekat, Anda bisa lihat kondisi lalu lintas agak gelap. Mungkin kamerawan kami agak berbahaya seperti ini. Iya, Sukma, mengingat seperti yang Anda sampaikan tadi, ada zat kimia yang terkandung dalam asap ini. Sejauh ini sudah ada arahan atau imbauan dari BPBD atau pemerintah setempat kepada warga untuk menggunakan penutup wajah atau alat pelindung lainnya selama asap ini belum bisa dikendalikan? Untuk masalah arahan, para petugas masih sibuk untuk mengupayakan pemadaman dan menutup lokasi kejadian kebakaran, karena nanti rencananya kalau bara api sudah habis, dari tim Polda sama Polres memang akan melakukan penyelidikan api itu muncul dari mana atau kebakaran disebabkan apa. Terkait dengan masyarakat, warga setempat sudah sangat sadar diri, artinya karena kondisi berasap mereka banyak menggunakan masker karena seperti protokoler COVID sudah dilakukan oleh masyarakat setempat gitu. Baik, Sukma, jika asapnya ini ternyata masih mengikuti arah angin kemanapun dia berada, adakah mungkin juga petugas dari Dinas Perhubungan atau Satlantas untuk membantu warga mengarahkan arus lalu lintas karena jarak pandang ini terbatas? Untuk sementara ini belum dikategorikan sangat ekstrim ya, karena beberapa kendaraan juga menghidupkan lampu lalu lintas, jadi bisa mengetahui batas-batas ada kendaraan-kendaraan lawan di depannya, dan beberapa kendaraan juga mengurangi kecepatan ketika asap itu turun di lokasi jalan. Iya, kami bisa lihat saat ini bahkan asap sudah mulai masuk ke kawasan rumah sakit. Pasien-pasien yang sudah dievakuasi ini dibawa ke rumah sakit mana saja, Sukma? Di sebelah yang paling dekat seperti rumah sakit Tulang, rumah sakit RSUD Dr. Karyadi, rumah sakit Logorejo, dan rumah sakit yang lainnya yang kosong langsung ditempatkan dievakuasi di rumah sakit tersebut. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisi ruang yang penuh dengan asap, banyak petugas tetap bertahan mengantisipasi ada beberapa pasien yang mau masuk. Mereka semua dirujuk, diarahkan ke rumah sakit yang aman dari asap. Sejauh ini apakah ada korban luka ataupun korban jiwa akibat kebakaran tersebut? Dari hasil konfirmasi kami kepada Humas Rumah Sakit Pelita Anugrah Meranggen, sementara tidak ada korban-korban yang signifikan yang artinya luka karena mereka semua panik, tidak ada. Gitu. Semuanya dalam kondisi aman dievakuasi oleh petugas. Baik, Sukma, adakah warga yang mungkin mengungsi sementara karena mengingat asap dari kebakaran ini cukup berbahaya? Mungkin beberapa warga memang banyak yang keluar, namun tidak sampai mengungsi pergi dari rumah, karena kondisi angin selalu kencang, jadi kadang sebentar sudah hilang asapnya. Mungkin Anda bisa melihat kondisi di dalam ruangan-ruangan yang tidak ada angin yang mengembus, kondisinya asap sampai menumpuk gitu. Beberapa petugas medis tetap bertahan. Iya, Sukma, kami melihat masih ada cukup banyak orang di bagian dalam rumah sakit ini. Seperti yang Anda sampaikan tadi, apakah memang semuanya ini petugas yang bersiaga di sana? Dipastikan sudah tidak ada pasien lagi artinya? Betul, seluruh warga orang yang ada di rumah sakit ini merupakan petugas medis di Rumah Sakit Pelita Anugrah. Mereka tetap diminta untuk masuk, mengantisipasi ada kemungkinan lain apabila ada satu warga yang sakit ataupun daruratan di rumah sakit masih tempat menerima, namun untuk perawatan dan sebagainya tetap ditutup. Beberapa ada orang kalau melakukan dalam kondisi sakit biasanya dievakuasi ke rumah sakit yang terdekat. Baik, Sukma, ini kan petugas medis masih disuruh untuk masuk. Ini tujuannya apa? Apakah memang karena harus mengurus administrasi, karena ada perpindahan pasien, sehingga penanganan pasien di rumah sakit selanjutnya atau di fasilitas kesehatan selanjutnya ini tetap bisa dilakukan atau seperti apa, Sukma? Dari hasil konfirmasi kami memang sengaja dimasukkan karena ini merupakan bukan hari libur ataupun apa. Apalagi rumah sakit selalu melakukan pelayanan kesehatan apabila ada pihak-pihak atau warga yang berobat. Biasanya hanya dilayani di depan, namun kalau sangat parah langsung dievakuasi ke rumah sakit di sekitar Semarang atau jauh dari kepulan asap.
Baik, Sukma, kami akan terus menunggu informasi terkini dari kondisi pasca kebakaran pabrik pupuk di sana. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kericuhan mewarnai penggusuran lapak pedagang di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penggusuran dilakukan petugas karena berada di badan jalan. Kericuhan terjadi saat pedagang melempar meja dagangannya karena petugas Satpol PP yang menertibkan lapak pedagang yang berada di atas parit dan memakan badan jalan. Kemarahan pedagang terjadi karena menganggap petugas Satpol PP tebang pilih dalam melakukan penertiban. Ada apa-apa tuh dari depan, kenapa dari belakang? Emang tadi saya dengar sontingan, bakal ada penggusuran dari belakang duluan loh. Kenapa nggak dari depan? Karena kan di depan itu kan permanen. Dan tahu lah mungkin orang di depan itu punya siapapun calon mantan anggota dewan. Mungkin entah mereka risau tapi saya nggak tahu. Menanggapi tudingan tebang pilih penggusuran, Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai membantah tuduhan pedagang. Petugas melakukan penertiban terhadap semua pedagang yang mendirikan bangunan di atas parit dan memakan badan jalan. Bahwasanya dalam rangka menjaga ketertiban umum, kami melaksanakan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan di badan jalan di atas parit. Meski mendapatkan penolakan dari pedagang, penertiban ini tetap dilanjutkan oleh petugas Satpol PP berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. 4 orang wanita dan 5 remaja diamankan petugas Pol PP dari sejumlah hotel kelas melati di Padang, Sumatera Barat. Razia dilakukan petugas setelah maraknya lokasi hotel yang dijadikan prostitusi online. Petugas Satpol PP Kota Padang menggerebek sebuah hotel melati di kawasan Tamrin, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu kamar diperiksa petugas dan menemukan pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Selain memeriksa barang bawaan, petugas juga memeriksa identitas tamu. Saat diperiksa, beberapa tamu hotel kedapatan menyimpan alat kontrasepsi. KTP kamu nggak ada, ini kami dapat barang bukti ya, kami dari Satpol PP ya. Tolong handphonenya sini. Di kamar lainnya, petugas mendapati pengunjung hotel tengah berpesta di dalam kamar bersama pasangannya. Adu mulut antara petugas dengan pengunjung lain pun tak terhindarkan saat petugas hendak menghentikan kendaraannya. Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya kegiatan prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jalan Tamrin. Jadi untuk membuktikan laporan masyarakat itu, kami datangi hotel itu dan ternyata memang betul kami menemukan di dalam satu kamar. Sejumlah pasangan yang diamankan kemudian dibawa petugas ke kantor Pol PP Padang untuk didata. Razia akan kembali dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 10 orang ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara karena terlibat penambang emas liar. Polisi menyita barang bukti emas, perak, serta uang tunai. Sangat-sangat mengerikan limbahnya ini. Ada TN, karbon. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara menangkap puluhan penambang emas liar di 6 lokasi. Ke-10 orang ini terbagi 4 penambangan liar di Sekatak, Kabupaten Bulungan, dan 2 kejadian di Desa Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam melakukan penambangan liar, mereka melakukan proses penambangan dengan cara mengambil material tanah yang diduga mengandung emas tanpa izin dengan membuat lubang di kedalaman 40-100 meter. Dari 10 pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda. Melakukan proses penambangan dengan cara mengambil material tanah batuan yang diduga mengandung emas tanpa izin dengan cara membuat lubang di kedalaman sekitar 40 sampai dengan 100 meter.
Adapun barang bukti penambangan yang diamankan berupa 132 karung material tanah dan bebatuan yang diduga mengandung emas dan pengangkutan. Kemudian untuk diproses pengolahan atau pemurnian barang bukti yang diamankan sebanyak 1.006 gram emas, 4.100 gram perak, dan uang tunai sebanyak 86 juta rupiah serta perlengkapan tambang. Para penambang ilegal diancam 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.